Jinko, sebuah brand celana jeans yang sangat fenomenal di era 90-an. Celana jeans keluarannya terkenal dengan desain kombor yang memiliki bukaan kaki hingga 50 inch. Di era 90-an, celana Jinko menjadi celana wajib bagi para remaja yang ingin terlihat keren. Jinko juga diadopsi oleh berbagai subculture saat itu, mulai dari graffiti, skateboard, hingga para penikmat style Y2K. Saking fenomenalnya, mereka pernah mendapatkan revenue tahunan mencapai 3 triliun rupiah. Lalu pertanyaannya, kemanakah Jinko sekarang? Mengapa brand yang pernah memiliki revenue tahunan hingga triliunan rupiah ini bisa menghilang begitu saja? Untuk menjawabnya, mari kita bahas. Inilah sejarah Jinko. Sebelum membahas Jinko, ada baiknya kalau kita kenalan dulu dengan salah satu foundernya, yaitu Haim Milo Reva. Milo lahir pada tahun 1959 di Maroko dan dibesarkan di Perancis. Ayahnya memiliki bisnis denim di sana, jadi sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia perdeniman ini. Milo kecil juga sangat terobsesi dengan budaya Amerika Serikat. Waktu luangnya dihabiskan untuk menonton TV series Amerika Serikat, seperti Charlie's Angels dan Starsky and Hutch. Dari obsesi inilah, ia mulai bermimpi. Suatu hari nanti, aku akan pergi dan tinggal di negeri Paman Sam. Singkat cerita, saat Milo sudah tumbuh dewasa, ia bekerja membantu bisnis denim sang ayah di Prancis. Dari sinilah, ia mendapatkan ilmu yang lebih dalam tentang dunia bisnis perdeniman. Meskipun saat itu ia sudah bekerja, mimpinya untuk tinggal di negeri Paman Sam tidak pernah padam. Dan sebagai usaha untuk mewujudkan mimpinya ini, ia mulai menabung dan mengambil kelas bahasa Inggris di malam harinya. Sampai akhirnya pada tahun 1985, saat semuanya dirasa sudah siap, ia bersama adiknya yaitu Yakov Jacques Reva akhirnya memutuskan untuk merantau ke Los Angeles, Amerika Serikat. Berbekal ilmu dari bisnis sang ayah dan tabungan sebesar $200.000, kakak beradik ini mendirikan pabrik pembuatan celana jeans yang diberi nama Revatex. Pabrik ini menawarkan jasa pembuatan celana jeans untuk brand-brand fashion Amerika Serikat yang tidak memiliki pabriknya sendiri. Sebuah ide bisnis yang sangat simpel sebenarnya, tapi sangat dibutuhkan saat itu. Karena saat itu, pabrik-pabrik celana jeans di Amerika Serikat biasanya dibuat oleh brand celana jeans itu sendiri, seperti Levi's dan Wrangler. Jadi, mereka tidak melayani pembuatan celana jeans untuk brand lain. Karena hal ini, brand-brand fashion yang tidak memiliki pabriknya sendiri harus mengorder produknya dari luar negeri. Dan karena jarak yang sangat jauh, mereka harus menunggu hingga 6 bulan sampai barang itu datang. Dari masalah inilah, Revatex hadir untuk mencoba menjawab masalah ini. Mereka menawarkan waktu pembuatan dan pengiriman yang lebih cepat. Revatex menjanjikan waktu 3 kali lebih cepat dari biasanya. Mereka hanya butuh waktu 8 minggu atau sekitar 2 bulanan saja. Dengan waktu yang lebih singkat, artinya perputaran bisnis brand-brand celana jeans ini juga lebih cepat, sehingga cuan pun semakin meningkat. Dan benar saja, dengan penawaran ini, Revatex langsung dibanjiri orderan, dan pelan tapi pasti menjadi semakin besar dan besar. Tapi ternyata, kesuksesan ini tidak membuat kakak beradik ini puas. Mereka mulai berpikir untuk membuat brandnya sendiri. Tentu saja, membuat brand jeans di Amerika Serikat bukanlah hal yang mudah. Kompetisi dengan brand-brand raksasa seperti Levi's dan Wrangler sudah pasti susah dihadapi. Maka dari itu, mereka membutuhkan pembeda agar produknya tetap bisa bersaing. Dan kebetulan, secara tidak sengaja saat Milo sedang mengamati para graffiti artis yang sedang mural, ia berpikir, gimana ya caranya agar celana jeans bisa muat cat semprot mereka. Dari pertanyaan inilah, muncul sebuah ide untuk membuat celana jeans dengan saku yang sangat besar. Dan karena saku yang besar tidak cocok dengan celana jeans yang ramping, ia pun mulai berpikir untuk memperbesar lebar celananya. Berbekal hasil pemikiran random inilah, pada tahun 1993, Milo dan Jacques memutuskan untuk membuat brand celana jeansnya sendiri. Sebuah brand celana jeans kombor pertama di dunia, yang diberi nama Jinko.
Sampai sekarang masih belum jelas apa maksud atau kepanjangan dari Jinko. Ada yang bilang ini adalah singkatan dari Just Non Choose One atau Journey of the Chosen One, atau versi yang lebih gampang, Jin's Company. Setelah menempatkan nama, selanjutnya adalah tentang logo. Dan karena mereka ingin memiliki DNA graffiti yang sangat kental, mereka pun meng-hire salah satu graffiti artis yang cukup terpandang saat itu, yaitu Joseph Montalvo, aka Noob, untuk membuatkan logo legend yang ini. Selain menghasilkan logo yang keren, dengan adanya campur tangan orang yang terpandang di skena graffiti, membuat Jinko bisa diterima dengan cepat oleh para penggiat skena ini. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jinko memilih fokus ke skena graffiti? Bukankah pasarnya sangat kecil? Kalian salah besar. Di era 90-an, skena graffiti khususnya di LA sedang berkembang dengan sangat pesat. Graffiti bukan hanya menjadi sebuah lukisan jalanan semata. Di era itu, graffiti mulai menjadi sebuah tanda eksistensi seseorang atau sebuah kru atau bahkan sebuah geng. Dari skena ini juga muncul sebuah fenomena Tiger Wars yang sangat populer di kalangan remaja era 90-an. Sementara untuk masalah distribusi, tentu saja ini bukan hal yang sulit. Berbekal relasi yang sudah terbangun bersama Revatex selama 8 tahun terakhir, Jinko dengan mudah bisa menjangkau toko-toko clothing yang diinginkan. Celana-celana jeans kompor Jinko bahkan berhasil memasuki salah satu clothing retail store paling hype saat itu, yang memiliki cabang hingga 1.500 di seluruh Amerika Serikat, yaitu Merry Go Round. Sayangnya, di saat celana kompor Jinko mulai dikenal, pada tahun 1996, Merry Go Round bangkrut dan harus melikuidasi semua aset dan sisa stoknya, termasuk produk-produk Jinko yang harus dijual dengan harga terjun bebas. Itu artinya, Jinko harus rela kehilangan distributor utamanya. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang sangat menarik. Produk-produk Jinko di Merry Go Round yang sedang dijual dengan harga diskon ternyata diborong oleh para pemilik toko-toko clothing lain dan dijual kembali dengan harga yang normal. Di saat Jinko sedang terpuruk, di waktu yang bersamaan, mereka melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata toko-toko yang lain masih menginginkan produk-produknya dan celana Jinko juga tetap bisa laku dengan harga yang normal. Melihat hal ini, Jinko tidak ingin salah langkah lagi. Mereka pun langsung meng-hire marketing guru bernama Steven Steinberg untuk membantu mengamati dan memberi saran apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan setelah melakukan pengamatan, Steven memberi saran agar Jinko lebih fokus terhadap pasar anak-anak muda di pinggiran kota atau suburban, yang saat itu dipenuhi oleh para penggiat subculture seperti skaters dan surfers. Bahkan untuk membuktikan kemujaraban caranya ini, Steven mendatangi pameran surfing di Orlando dan menawarkan produk-produk Jinko. Dan benar saja, hanya dari pameran ini, Steven berhasil mendapatkan orderan sebesar $120.000 dari berbagai skate shop dan surf shop. Sejak saat itu juga, Jinko pun akhirnya mulai memasuki dunia subculture. Produk-produk mereka mulai terlihat berjajar rapi di berbagai jaringan retail store favorit anak skena saat itu, seperti Hot Topic dan Pacific Sunwear. Untuk lebih mengenalkan Jinko pada para penggiat subculture, Jinko juga melakukan beberapa strategi marketing yang sangat simpel tapi efektif. Menurut Mental Floss, mereka membayar para graffiti artis untuk mural Jinko di tembok-tembok sekitar sekolahan. Mereka juga menugaskan beberapa karyawannya untuk nongkrong di skatepark dan membagikan celana sampel gratis untuk para skaters dan rider BMX. Selain itu, mereka juga mulai memasang iklan-iklannya di majalah yang digemari oleh para remaja, seperti Tracer. Dan berkat ini semua, dengan cepat celana kompor Jinko langsung diadopsi oleh para remaja di Amerika Serikat. Jinko tidak hanya dipakai oleh para penggiat subculture skate dan semacamnya. Para remaja biasa yang hanya mengidolakan para penggiat subculture mulai mengikutinya, dan terus menyebar luas hingga ke remaja FOMO lainnya yang hanya tidak ingin terlihat ketinggalan zaman. Setelah keterpurukannya, Jinko mulai bangkit kembali. Bahkan mereka berubah menjadi sangat besar. Menurut Los Angeles Times, setahun setelah perpisahannya dengan Merry Go Round pada tahun 1997, Jinko berhasil mendapatkan revenue sebesar $136,1 juta atau sekitar 2 triliunan rupiah.
Dan 1 tahun setelahnya pada tahun 1998, mereka berhasil meraup revenue tahunan sebesar 200 juta US dollar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Sayangnya, cepatnya pertumbuhan yang dialami oleh Jinko ini tidak berlangsung lama. Karena 1 tahun setelahnya pada tahun 1999, keruntuhan Jinko mulai terendus. Setelah berhasil mendapatkan revenue 200 juta US dollar pada tahun 1998, secara mengejutkan di tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1999, revenue Jinko tiba-tiba turun drastis, hingga setengahnya, menjadi hanya 100 juta US dollar. Bahkan di tahun 2000, mereka harus menutup pabriknya yang berada di Los Angeles. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, mereka belum siap dalam perkembangan yang sangat cepat ini. Setelah menjadi sangat populer, permintaan pun semakin tinggi tentunya. Dan kelirunya, mereka menerima semua orderan ini tanpa mempertimbangkan kemampuan produksinya. Sehingga pabriknya pun overload dan berakhir dengan telatnya orderan sampai. Sehingga barang-barang yang seharusnya dijual di musim-musim tertentu sudah tidak relevan lagi. Ini membuat toko-toko akhirnya enggan menerimanya. Barang-barang ini pun menjadi barang dead stock yang mengendap dan menjadi beban laporan keuangan mereka. Kalau diingat-ingat, kasus ini hampir mirip dengan kasusnya TNF di awal 90-an, yang kehilangan nilai kepremiumannya karena telat produksi dan berakhir di outlet store. Penyebab kedua adalah brand-brand lain mulai meniru Jinko. Mereka mulai membuat celana jeans kompor, bahkan mengedarkannya di toko-toko retail yang sama dengan Jinko. Hal ini membuat persaingan semakin ketat, dan Jinko perlahan mulai tersingkir. Penyebab ketiga adalah karena produk mereka sudah terlalu banyak beredar di pasaran, sehingga celana jeans kompor mereka menjadi mainstream atau pasaran. Saat itu, produk-produk Jinko mulai diedarkan di toko-toko besar serba ada yang tidak memiliki DNA skena sama sekali. Hal ini membuat nilai kekerenan yang dari awal menjadi daya jual Jinko pelan-pelan menghilang. Bahkan karena hal ini, produk-produk mereka juga mulai tersingkir dari toko-toko retail favorit para remaja, seperti Hot Topic dan Pacific Sunwear. Dan seperti biasa, saat produk suatu brand sudah pasaran dan tidak memiliki nilai, pelan-pelan brand itu akan ditinggalkan. Yang lebih bahaya adalah saat sebuah brand tidak memiliki sebuah fans atau komunitas garis keras, karena mereka akan ditinggalkan secara total. Dan sayangnya, Jinko tidak memiliki hal ini. Mungkin perkembangannya yang sangat cepat membuatnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun komunitas atau fans garis kerasnya. Atau mungkin tidak ada sesuatu yang spesial dari Jinko, sehingga tidak ada alasan untuk membelinya lagi. Hal inilah yang membuat Jinko semakin meredup dan mulai menghilang di awal tahun 2000-an. Pada awal tahun 2003, kakak beradik Milo dan Jacques Revah sudah mulai meninggalkan Jinko. Mereka juga mulai memindahkan produksinya ke China karena pabriknya sudah dijual. Dan pada tahun 2014, Jinko resmi diakuisisi oleh perusahaan investasi asal China bernama Guotai Lidian dan mengumumkan kebangkitannya 1 tahun setelahnya. Sayangnya, rencana kebangkitan ini tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 2018, mereka mengumumkan bahwa Jinko akan ditutup, sebelum akhirnya Milo Revah kembali mengakuisisi Jinko pada tahun 2019 dan mencoba untuk mempertahankan brand yang sudah dibangunnya ini. Hingga saat ini, Jinko masih tetap beroperasi dan mengeluarkan artikel-artikel barunya. Kalian bisa cek produk-produknya di jinko.com. Terakhir, apakah menurut kalian Jinko bisa comeback lagi? Tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar. Nah, sampai di sini. Jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.